Kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada satu pun yang selesai? Terakhir yang saya sampaikan, Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia, tapi sebelum saya wali kotanya, Pak. Pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai besar dibilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Dari media-media berbicara tentang blok Medan. Saya tak mau itu disebut blok Medan. Katakanlah blok Maluku. Terima kasih. Cukup. Kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ya laporkan Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Jangan cuman gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah kebijakan apa yang akan saudara ambil dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sampah di Sumatera Utara? Kami persilahkan calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Permasalahan sampah di mana-mana memang sangat kompleks. Dan ini harus perlu penanganan secara arif dan bijaksana. Kami menawarkan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota untuk senantiasa membangun tempat pengolahan sampah terpadu sebelum disampaikan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian kami melaksanakan kegiatan dan akan membangun tempat pembuangan akhir sampah regional, di mana ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan akhir regional untuk Mebidang ini sudah pernah direncanakan, namun tidak ada realisasinya. Sementara Kota Medan sudah pengadaan tanah, yaitu di STM Hilir, namun demikian sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur, tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bobi Surya menjadi gubernur dan wakil gubernur, tempat pembuangan air sampah ini akan segera kami laksanakan. Demikian. Masih ada waktu, boleh silakan menambahkan. Nambahin sedikit yang disampaikan Pak Surya, kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Waktu Anda habis. Ya, waktu Anda habiskan. Kita ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Silakan beri komentar atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang sampah, erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota, termasuk Kota Medan. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada satu pun yang selesai? Terbukti, Pasar Aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur, menggali drainase yang ada di Kota Medan, satu pun tidak selesai. Dan itu menimbulkan sampah yang jelas-jelas kita lihat. Jadi perlu, jangan hanya sekedar menyampaikan kami telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah pelaksanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan secara kajian yang mendalam
dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah. Saya kira ini permasalahan utama yang ada di Kota Medan terutama. Jadi Pak Surya, mohon Bapak periksa kembali Pak. Tidak sekedar di hilirnya, tapi di hulunya juga sangat penting untuk bagaimana membuat Kota Medan ini bersih dari sampah. Itu saya kira poin yang paling perlu untuk Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Oke. Inilah yang kita Waktu harapkan. Waktu. habis. Baik. Terima kasih untuk Wakil Gubernur calon nomor 2. Dan selanjutnya kami mempersilahkan Mohon untuk tetap tertib. Mohon tenang untuk tetap tertib. Kita tidak akan mulai debat ini jika seluruh pendukung pasangan calon masih tidak tertib. Oke, terima kasih. Silakan Bang baik, Pandia. mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya jawab karena tadi disinggung tentang Kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya, Pak. Pas saya masuk, kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai besar dibilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Hasan, ya kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok nggak nyambung Pak ya? Berarti 2,7 triliun itu yang gagal, penyebabnya sampah juga dong berarti Pak. Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di Kota Medan. Yang belum selesai, bukan gagal. Ini gagal ya, ini yang gagal. Berarti sampah bertumpuk karena 2,7 T gagal, kan nggak mungkin kayak gitu Pak Hasan. Yang realistis lah. Ya, silakan pertanyaan harus dijawab dari wakil Baik, terima pasangan kasih. calon. Sebetulnya inti pokoknya adalah gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir regional. Dan ini sudah 17 kali rapat dengan Mebidan tapi juga belum terrealisasi. Baik. Demikian. Waktunya habis. Melemparkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan isu penanaman modal. Terima kasih. Paslon nomor 1, kita mengerti Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3. Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu itu semua. Nah, di Sumatera Utara begitu banyak tambang, ada tambang emas, ada tambang-tambang batu bara, ada bahan semen. Ini harus kita rawat dan kita ketahui. Sedangkan di luar Sumatera Utara saja, yang kami dengar kabar, kami dengar berita, ada mengurus tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara. Untuk itu saya ingatkan, jangan ganggu tambang, karena itu peruntukannya untuk rakyat, kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh negara. Saya tanyakan bagaimana pendapat paslon 1 tentang ini. Ya, baik, waktu Anda habis. Dan kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan tentang
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3. Justru yang tadi disampaikan tambang di Sumatera Utara ada tambang emas, tambang batu bara. Sekarang tadi disampaikan juga bagaimana merawatnya. Merawatnya adalah bagaimana dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tetap menjaga hutan yang ada di Sumatera Utara. Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara. Kalau ditanya hari ini berapa jumlah tambang yang hasilnya membuka hutan, ini setahu saya rekomendasinya dari Provinsi Sumatera Utara. Kita cek hari ini berapa banyak tambang yang merusak alam. Kita tahu galian-galian C banyak merusak sungai Sumatera Utara, dibiarkan. Kalau mau dijaga ya benar-benar dijaga. Boleh dikelola swasta bekerja sama dengan masyarakat setempat, memperdayakan masyarakat setempat, menghasilkan untuk masyarakat setempat, bukan hanya dibiarkan. Kita boleh lihat mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang ada di Sumatera Utara ini, dan dibiarkan sama Provinsi Sumatera Utara. Ini yang saya ketahui, ini yang kita ketahui. Banyak juga jalan-jalan yang rusak hari ini karena tadi pertambangan liar yang dibiarkan. Galian C dibiarkan merusak jalan, tonasenya berlebih, sungainya juga dibuat rusak. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu 5 detik. Cukup? Baik. Kami mohon harap tenang agar penyampaian jawaban bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon tenang ya. Nah, selanjutnya kami persilakan tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 untuk waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Lain tambang, lain kelola hutan. Ini tolong dibedain. Tambang itu diatur. Itulah sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Kita tahu kabarnya, pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional, isu internasional. Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang blok Medan. Saya tak mau itu disebut blok Medan. Katakanlah blok Maluku. Terima kasih. Cukup. Waktu Anda habis, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami mohon, kami akan tidak mulai. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, kami tidak akan mulai jika seluruh pendukung pasangan calon tidak tertib. Mohon tenang. Baik, kita ulangi. Kami persilakan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Edi. Kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi pada debat pertama kemarin. Ini tentang daerah lain. Tapi kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi, kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ya laporkan, Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Ada mekanisme hukum, ya laporkan.
Silakan Pak, ada penegak hukum jelas. Jangan cuman gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silahkan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, Bapak laporkan dulu. Bapak laporkan, setelah Bapak laporkan ada hal-hal yang kami lakukan mangkir dari situ, baru Bapak kami suruh pernyataan di masyarakat. Jadi kalau Bapak belum laporkan, baca di media tadi Bapak bilang, dengar-dengar isu Bapak bilang, Bapak nggak mau curiga, Bapak bilang, laporkan Pak, laporkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ini yang Bapak perlukan untuk masyarakat Sumatera Utara, silahkan Pak, silahkan. Ini yang harus Bapak lakukan. Silahkan. Terima kasih. Masih ada waktu 4 detik. Iya. Cukup. Cukup. Baik, kami mohon sekali lagi harap tenang sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik.